saya Ais Rolanda. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang pengaruh logam berat, mikroplastik, pestisida terhadap organisme akuatik. Nah, jadi plastik adalah bahan yang digunakan di mana-mana di seluruh dunia. Ia mudah diangkut ke berbagai habitat dan kemudian dapat tertelan oleh hewan dengan potensi bioakumulasi rantai makanan lebih lanjut. Meskipun tergolong limbah padat, beberapa plastik dapat dianggap sebagai limbah berbahaya karena bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi dan dapat terabsorpsi, seperti polutan hidrofobik dalam air laut. Mikroplastik sendiri bermasalah bagi organisme laut. Bahan kimia yang terkait dengannya adalah sama-sama bermasalah. Produksi plastik menggunakan polimer yang mengandung adiktif kimia, beberapa di antaranya dikenal endokrin pengganggu seperti biphenol A atau yang sering disebut BPA. Bahan kimia ini mungkin berbahaya bahkan dalam suhu rendah konsentrasi ke biota laut karena mereka larut dari plastik yang terdegradasi melalui proses abiotik atau biotik. Mikroplastik dapat menyediakan jalur untuk pemindahan bahan kimia yang merugikan ke organisme laut yang berpotensi menyebabkan toksisitas biologis skala besar. Organisme laut dari semua ukuran, baik itu ukuran besar ataupun kecil, dapat mengira plastik sebagai makanan atau mengkonsumsi mangsa dengan mikroplastik. Nah, jadi penelitian pada jurnal ini menggunakan metode sistematik kuantitatif literatur review untuk menentukan polimer yang paling umum, bahan kimia berbahaya, dan organisme laut untuk menelan mikroplastik dan menimbulkan konsekuensi ekotoksikologi. Plastik diamati sebagai penyerap polutan non-adiktif lebih dari sekedar vektor. Organik persisten polutan adalah polutan yang paling umum ditemukan. Penelitian mikroplastik sejauh ini terutama berfokus pada efek langsung pada ikan dan lebih besar hewan laut dari konsumsi plastik sekunder. Plastik dapat bertindak sebagai pembawa polutan organik, kimia, dan logam berat yang mengukur potensi ekotoksik. Mikroplastik telah mengidentifikasi sebagai wastafel dan vektor polutan. Penelitian ini menyimpulkan adiktif plastik dan mikroplastik menjadi ancaman bagi organisme laut, seperti ditunjukkan oleh biomarker dan temuan dalam literatur. Umumnya, semakin kecil plastik, semakin beracun bagi organisme air dalam hal bioakumulasi dan efek rantai makanan. Polimer yang berbeda memiliki afinitas terhadap polutan hidrofobik spesifik lebih dari yang lain. PP, PE, PS, dan PFC adalah mayoritas yang diamati dan dilaporkan membahayakan organisme laut. Namun, beberapa penulis menyebutkan ini bukan sebagian besar mikroplastik yang ditemukan di lingkungan. Hal ini tergantung pada geografis lokasi, tetapi serat dan fragmen tekstil kurang diteliti, terutama karena ditemukan dalam jumlah besar di kolam air. Nah, hanya sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.